kemudian Ibu akan membagikan tugas ya untuk kalian, tapi tugasnya ini berkelompok. Bagikan dulu ya. Ini untuk kelompok 2. Kalian kelompok 2 ya. Ini ada peraturan penantiannya terlibat. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian menjawab pertanyaan ya. Nanti kalau yang udah siap angkat tangan ya biar maju. Siapa yang duluan? Nah, jadi udah ada yang dapat jawaban belum? Udah Bu. Nah, jadi kelompok 1 dulu ya yang maju. Maju Nova. Baik, di sini kami akan menjawab kerja kelompok kami. Yang pertama soalnya, jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya, hak adalah sesuatu yang berhak diterima oleh warga negara dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan kebebasan berpendapat. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai tanggung jawabnya, misalnya menaati hukum, membayar pajak, menghargai hak orang lain, dan ikut serta dalam usaha bela negara. Jadi hak bersifat diperoleh, sedangkan kewajiban bersifat dilaksanakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang dalam kehidupan bernegara. Hak dan kewajiban harus seimbang agar kehidupan masyarakat tetap tertib, adil, dan harmonis. Jika warga hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka akan timbul ketidakadilan dan kekacauan. Sebaliknya, jika warga hanya dibebani kewajiban tanpa melaksanakan hak, maka negara tidak memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya. Keseimbangan keduanya menjadi dasar terciptanya kehidupan bernegara yang stabil dan demokratis. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat kita menjawab sebagai kelompok 1. Bagus sekali ya teman-teman jawaban dari kelompok 1. Tolong berikan aplausnya. Kelompok 2. Siva dan Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Berikan contoh penerapan kewajiban menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapannya antara lain mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga membayar pajak tepat waktu, mengikuti peraturan sekolah, tidak merusak infrastruktur yang di sekolah maupun di luar sekolah. ini saya. Nah, selanjutnya berikan contoh situasi nyata ketika hak warga negara dapat dibatasi menurut pasal 24. Jadi itu dapat diatasi dengan contoh situasi pembatasan hak, antara lain ketika seseorang ingin menyampaikan pendapat di muka umum tetapi harus mengikuti aturan seperti tidak mengganggu ketertiban umum atau tidak menyebarkan ujaran kebencian. Hak kebebasan berpendapat tidak boleh merugikan hak orang lain. Contohnya itu pembatasan hak bergerak dalam saat terjadi pandemi, di mana pemerintah dapat membatasi aktivitas masyarakat demi melindungi keselamatan publik. Bagus sekali. Jadi berikan aplaus untuk jawaban dari kelompok 2. Selamat kelompok 3 ya. Yang teladan itu. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaannya jelaskan isi pokok pasal 27 tentang kedudukan warga negara. Jadi jawabannya ialah pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Selain itu, pasal ini juga menyatakan bahwa